Bapak Ibu jemaat Tuhan semua, shalom untuk kita semua. Ya, jemaat Tuhan, kita persiapkan satu bacaan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama pada pagi ini dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Saudara, kalau sudah dapat bagian ini, mari menyimak, memperhatikannya. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu telah tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan satu buah video bagi kita semua, membantu kita mengawali akan khotbah pada hari ini. Silakan. You guys been married 44 years. Okay. But what's the secret to a long marriage? He's always agreeing on what I do He or agrees. what I say. Whatever I say, he says, okay, baby. He says, okay, baby. Yes, okay, baby. He still called you baby. Yeah, okay, baby, that's it. Hey. What's the secret to a long marriage? She just told you. I'm going to charge you on $50. Okay. Now, can you afford to pay that today? No, I can't, sir. Yes, I will pay that, Joanna. Okay, baby. This is my wonderful husband. I got the ticket. He was driving my car. I'm not guilty. Oh. He is. So you came here today to tell me he's guilty? I'm not guilty. The ticket's in my name. No, I I'm know. not guilty. No, I understand that. You go through this every day? Yes, Your Honor. We've been happily married for 43 years, right? Yes, dear. Saudara memperhatikan video tadi, You guys been married rahasia kebahagiaan di dalam rumah tangga. Suami harus mengatakan oke baby kepada istrinya selalu. Apapun itu, oke baby. Setuju bapak-bapak? Setuju, baiklah. Apapun itu, oke baby, maka rumah tanggamu akan aman sentosa. Saudara, saya mau bilang bahwa ada seorang hakim di Amerika Serikat bernama Frank Caprio, ya, salah ketik ya, Frank Caprio yang benar. Nah, saudara, Frank Caprio ini cukup viral ya sebelum meninggal di tahun lalu, kira-kira bulan Agustus 2025 sampai sekarang video-videonya yang menyaksikan tentang bagaimana ia sedang melakukan pekerjaannya di ruang hakim. Suatu hari saudara memperhatikan bahwa dia sedang menangani dua pasang suami istri ya yang kasusnya sama, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, kemudian dibawa saudara, kemudian dihakimi, diadili seperti yang saudara lihat tadi.
Menariknya saudara sekalian, Frank Caprio ini adalah seorang hakim yang selalu memutuskan setiap perkara mau seribet dan serumit apapun dengan dasar sangat adil dan penuh kasih. Nah, bukan hanya dia dikenal sebagai seorang hakim yang sangat adil dan penuh kasih, ternyata dia juga adalah sahabat yang baik bagi sahabat-sahabatnya. Dia juga adalah seorang ayah yang sangat mengasihi keluarganya, dan dia juga adalah seorang anak Tuhan yang aktif di gereja. Jadi memang dunia mengenal ya bahwa seorang hakim bernama Frank Caprio ini adalah seorang yang menegakkan keadilan. Dan dia mengatakan keadilan sejati lahir dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, begitu sangat luar biasa bahwa sampai saat ini siapapun itu orang-orang dekat atau orang-orang yang pernah diadilinya akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Frank Caprio seharusnya sebagai seorang hakim yang menunjukkan kasih yang sesungguhnya ini, dia telah memperlakukan dengan penuh hormat siapapun itu tanpa memandang latar belakangnya. Saudara, kalau memperhatikan akan keberadaan daripada seorang hakim bernama Frank Caprio ini, saya dan saudara dibawa untuk mengingat bagaimana keberadaan hidup anak-anak Tuhan di tengah dunia ini yang di dalam setiap tanggung jawab pekerjaan apapun itu mampu tampil hadir sebagai orang-orang yang menyaksikan tentang kasih Kristus. Dan kalau saya dan saudara memperhatikan kisah perjalanan pekerjaan dari Frank Caprio ini, kita bisa melihat bukan hanya Frank Caprio ketika dia ada di ruang hakim dalam melakukan tanggung jawab pekerjaannya saja, yang bisa merasakan bagaimana kesaksian hidupnya sebagai seorang anak Tuhan dinyatakan. Tetapi orang-orang yang diadilinya pun boleh mendapat dampak dan menyatakan itu juga kepada orang lain. Maka saudara, saya dan saudara diingatkan melalui bacaan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi ini juga. Tentang ada satu panggilan bagi kita anak-anak Tuhan di tengah dunia ini untuk mampu hidup sebagai orang-orang yang menjadi saksi Tuhan dalam kondisi situasi apapun itu. Dan secara khusus di dalam catatan Yesaya 43 ayat 8 dan sampai 13 ini memberikan saya dan saudara satu penekanan yang jelas bahwa panggilan Allah kepada umat kepunyaannya untuk menjadi saksi atas kedaulatan, keilahian, karya keselamatannya, bahkan di tengah keterpurukan. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita menemukan umat Tuhan dikatakan terpuruk karena dikategorikan sebagai orang-orang yang lemah rohaninya. Mereka punya mata tapi tidak mampu melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mampu mendengar kebenaran. Dan Allah menegaskan sekali lagi bahwa melalui bagian ini bahwa dirinya sebagai satu-satunya juru selamat dan pencipta yang kekal, yang memanggil semua umat kepunyaannya untuk bersaksi bahwa tidak ada Allah lain sebelum atau sesudahnya. Saudara, panggilan ini begitu sangat jelas, bukan hanya kepada umat kepunyaan Tuhan secara khusus orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan di Babilonia, tetapi juga sampai detik ini bagi saya dan saudara untuk melihat bahwa panggilan ini jelas, panggilan ini nyata. Meskipun kita pun ada, dalam tanda kutip, dalam kondisi yang mungkin saja mirip seperti yang dialami oleh umat Tuhan di Babilonia. Terkait dengan bagaimana kelemahan-kelemahan rohani yang masih kita miliki. Kita banyak mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Kita banyak melihat bagaimana berita kebenaran itu dinyatakan, tetapi kita tidak mampu memahaminya. Tetapi saudara dan saya harus pahami bahwa meskipun orang-orang, anak-anak Tuhan ini datang dengan beragam kelemahan seperti itu, tetapi Allah tetap memanggil dan memilihnya menjadi saksi Allah yang memberitakan tentang siapa dirinya itu. Maka saudara, panggilan menjadi saksi ini harus kita pahami dalam diri kita. Ada 2 poin yang saya mau tekankan bagi saya dan saudara pada pagi menjelang siang ini. Bagaimana menjadi seorang saksi itu, kita harus sadari betul bahwa menjadi seorang saksi itu adalah sebuah panggilan, saudaraku. Menjadi seorang saksi Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Saudara perhatikan di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10, Alkitab mengatakan melalui Yesaya ini, bahwa sekali lagi bagaimana Allah membawa keluar bangsa yang buta dan tuli,
yang tidak tahu, tidak taat kepada Tuhan. Yang sekali lagi penekanannya ini bicara tentang kelemahan rohani yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Tetapi di sini mereka diingatkan untuk menyadari meski mereka lemah secara rohani, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, ada panggilan untuk menyaksikan, memberikan kesaksian. Bahkan panggilan ini bukan hanya tentang panggilan ketika mereka hidup sebangsa bersama dengan orang-orang yang bukan sebangsa dengan mereka, orang-orang yang ada di dalam penyembahan berhala, tetapi panggilan ini juga menjadi panggilan pengadilan ilahi, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan juru selamat bagi setiap umat kepunyaannya, bahkan bagi juga dunia ini. Sekali lagi, ini adalah panggilan ilahi yang semestinya seluruh umat kepunyaan Tuhan memahaminya. Saudara, di dalam panggilan ini juga, saudara dan saya menemukan bagaimana yang Allah kehendaki juga adalah orang-orang percaya ini memahami apa yang menjadi tujuan kesaksiannya. Dia harus tahu apa yang menjadi tujuan kesaksiannya. Dengan maksud bahwa ketika dia mengerti, dia dipanggil untuk menyaksikan tentang Allah. Dia sadar bahwa Allah, Tuhan selalu ada dan tidak pernah berubah dari kapanpun sampai kapanpun. Saudara, ini realita. Bukan hanya ada di zaman bangsa Israel dibuang di Babilonia. Tetapi kondisi ini juga nyaris terjadi sampai detik ini bagi seluruh orang percaya sampai sekarang. Kondisi bagaimana banyak orang yang memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mampu menghidupinya. Kondisi bagaimana banyak orang yang terus mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memberikan waktu terbaik dalam mendengar itu untuk memahami dan melakukannya. Pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, mengapa kondisi seperti ini terjadi? Mengapa orang cenderung menjadi buta dan tuli rohani, saudaraku? Ada dua penekanan terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, ini bicara masalah hati, saudaraku. Masalah hati. Dan Alkitab katakan, kalau saudara bandingkan hal ini di dalam Amsal 4 ayat 23, saudaraku. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh saudara, memang benar hati adalah pusat kehidupan, pikiran, emosi yang menentukan kualitas serta arah jalan hidup seseorang. Sederhananya, kalau hatinya gak beres dengan Tuhan, maka segala tentang cara berpikir, cara berkata, cara mengambil keputusan, cara berperilakunya akan tidak sesuai juga dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka masalah hati ini menjadi masalah yang sangat krusial dalam kehidupan kita sampai detik ini. Kenapa demikian? Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga hati. Dalam catatan kitab Amsal ini Alkitab katakan, menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan ini diartikan seperti bagaimana kita merawat mata air. Saya ingin bertanya kepada saudara, adakah saudara yang pernah menemukan mata air? Saudara yang pernah menemukan mata air, saudara pernah? Saudara, saya dulu waktu remaja, saya bersama dengan beberapa teman-teman dalam komunitas rohani, sangat suka hiking, naik gunung, saudara. Memang itu kebiasaan yang kalau mungkin dalam 1 tahun kita bisa lakukan tuh 3 kali, 4 kali begitu. Itu menyenangkan sekali bagi kami. Ada satu hal yang bagi kita akhirnya kita pelajari bagaimana membaca alam begitu. Kalau air di rangsel, di botol kita, di rangsel kita sudah habis, kita akan berupaya untuk mencari air di pegunungan dengan cara kita akan melihat di mana rimbun pohon yang sangat hijau dan lebat. Menurut kita kemungkinan besar di situ ada titik air. Sering sekali kita menemukan ternyata rimbun pohon yang lebat itu ternyata curamnya dalam sekali, saudara. Dan sebagian dari kami anak-anak perempuan sulit untuk menuruni bahkan menaikinya. Maka strategi lain lagi yang kita lakukan adalah, saudara, kita sering mencari bagaimana tempat yang kelihatannya tidak ada curam yang dalam. Dan ketika kita menemukan itu, kita mengorek tanah
sembari tidak terlalu dalam, di situ kita menemukan ada air yang timbul. Seperti selang di dalam air yang muncul dan mengeluarkan air. Saudara, cara kita supaya air itu cepat kita minum, sembari mengistirahatkan diri, kita membuat lubang yang tidak terlalu dalam, membiarkan air itu tertampung karena sudah tercampur dengan tanah kotor, maka membiarkan dengan durasi waktu yang cukup lama, sambil menunggunya dan beristirahat sampai air itu jernih, kemudian kita akan mengambil, mengisi dan meminumnya. Saudara memperhatikan akan hal ini, bahwa untuk merawat air, mata air, itu dibutuhkan perhatian khusus. Tujuannya supaya apa? Supaya mata air itu tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Selain itu saudara sekalian, merawat mata air ini juga harus menjaga kerimbunan tanaman. Baik yang tanaman umur panjang, yang besar, di sekelilingnya supaya air itu tetap bertahan. Ada istilah bahwa tanam pohon, tanam air, sama saudara. Makanya kalau banyak pohon itu akan menimbulkan mata air, itu benar. Maka dijaga alamnya, dijaga kondisinya, supaya mata air itu tetap terjaga. Dan saudara, ini juga berkaitan dengan kehidupan kita. Bahwasanya ketika kita mau menjaga hati ini, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, merawatnya dengan sungguh-sungguh, supaya kita menghasilkan perkataan yang apa? Perkataan yang baik. Supaya menghasilkan karakter yang apa? Karakter yang bersih, positif. Bahkan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Ini bicara tentang masalah hati. Jadi kalau ada orang percaya kehidupannya, kelihatannya, kerohaniannya aktif di gereja, aktif dalam kegiatan ini itu. Tetapi di dalam tutur kata, pikiran, cara bertindak, cara pengambilan keputusan belum tepat. Maka kemungkinan terbesar hatinya dengan Tuhan belum beres. Kemungkinan terbesar ia kurang merawat hatinya bersama dengan Tuhan. Maka panggilan saya dan saudara, ayo rawat hati. Kembali dengan Tuhan. Bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Bangun kehidupan doa yang kuat dengan Tuhan. Saudara, izin bertanya. Setiap hari dalam waktu hidup ini, waktu kita dikasih Tuhan sama, bukan 24 jam. Ada yang lebih 25 atau ada yang kurang 22. Sama kan? Semua orang dikasih Tuhan dalam sehari 24 jam untuk menikmati hidup ini. Pertanyaan saya adalah, 24 jam waktu yang dikasih Tuhan ini, berapa jam, berapa menit saudara berikan setiap hari untuk membangun intimasi kedekatan yang sungguh dengan Tuhan? Atau saudara berkata, waktu adalah uang. Setiap hari digunakan kalau bisa menghasilkan uang, habiskan untuk bekerja, yang penting tentang uang, pendapatan. Waktu kita fokuskan karena kita bicara, waktu adalah uang. Sembari yang sedikit dari begitu banyak waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kadang kita mengabaikan untuk merawat hati kita. Untuk menjaga hati kita dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka bagian ini menjadi penekanan bagi saya dan saudara. Bahwa mengapa orang cenderung menjadi buta dan tuli. Karena masalah hatinya dengan Tuhan tidak dibereskan. Mengapa orang menjadi buta dan tuli secara rohani? Karena kehidupannya cenderung terpikat dengan keinginan dunia. Dan Alkitab katakan di dalam catatan 1 Yohanes 2 ayat 16. Ada beberapa gambaran penegasan terkait dengan kehidupan yang cenderung terpikat dengan keinginan dunia ini. Yaitu keinginan daging. Baik itu kepuasan nafsu secara fisik dan kesenangan yang tidak kudus. Keinginan mata. Baik itu ketamakan, keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang dilihat serakah. Atau juga keinginan hidup, keangkuhan hidup. Kesombongan atas apa yang dicapai, atas apa yang dimiliki, atas status, atas harta, jabatan, apapun itu yang bersifat sementara yang dimiliki. Kita cenderung menjadi orang-orang yang lemah rohani, buta rohani, karena kehidupan yang cenderung terus terpikat dengan hal-hal seperti ini.
Saudara, hal ini dialami oleh umat Tuhan, umat Israel ketika mereka ada dalam pembuangan. Kenikmatan hidup mereka yang sudah terkontaminasi dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Yang hidup di dalam penyembahan berhala. Membuat mereka tidak lagi fokus kepada Allah satu-satunya dalam hidup mereka. Membuat mereka tidak lagi mencari Allah dan memberikan waktu terbaik dalam sepanjang hidup mereka kepada Allah. Dan itu membawa mereka, memberi hidup mereka untuk cenderung terpikat dengan keinginan-keinginan yang bersifat sementara karena mereka terkontaminasi oleh gaya dan pola hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, saya kira saya dan saudara pun hidup di zaman yang bisa saja memikat kita untuk terkontaminasi juga dengan beragam gaya hidup, beragam pikatan dosa, beragam cara pandang, beragam apapun itu keputusan-keputusan hidup yang membuat kita bisa saja salah melangkah untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara harus ingat, tantangan terbesar kita ada di 2 poin ini. Kita cenderung menjadi lemah rohani, buta dan tuli secara rohani karena kita terpikat dalam hal ini. Oh, saudara, mari kita sadari bahwa panggilan kita, sadari bahwa panggilan menjadi saksi itu sebuah panggilan yang harus kita hidupi. Saudara, poin kedua yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus atau saksi Tuhan di tengah dunia ini. Itu harus didasari dengan pengenalan yang benar kepada Allah yang berdaulat. Harus didasari kepada pengenalan yang benar kepada Allah yang berdaulat. Saudara, Yesaya memberikan penegasan dan memperkenalkan dirinya di tengah segala tantangan umat Tuhan yang sudah sangat terkontaminasi untuk mengenal Allah yang benar ini. Dengan sekali lagi menyebutkan secara langsung dan memberikan penegasan, akalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku di dunia ini. Beberapa penekanan ini menjadi satu penekanan terpenting untuk umat Tuhan itu benar-benar menyadari. Meskipun engkau sudah terkontaminasi oleh peribadahan-peribadahan yang tidak memuliakan Tuhan, yang menyimpang. Tapi ingat, hanya aku Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bahkan ia pun menegaskan, Allah telah memberitahu, menyelamatkan, mengabarkan, membuktikan kedaulatannya. Saudara, poin ini bicara tentang karakteristik Allah yang cemburu. Allah yang tidak mau posisinya disandingkan dengan hal-hal duniawi apapun itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau saudara ini bicara tentang Allah yang cemburu, mari kita berpikir tentang diri kita. Yang Allah mau bahwa hati kita itu benar-benar hanya untuk Allah. Tetapi sembari berjalannya waktu, hati kita simpangkan kepada hal-hal yang lain. Dan penegasan firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara, ingat baik-baik, engkau milik Tuhan. Engkau milik kepunyaan pribadi Allah yang cemburu. Dia menuntut pertanggungjawaban. Dia tidak mau engkau menyimpang dari dirinya dalam tantangan apapun itu. Saudara, coba bayangkan apa hal-hal dalam hidup kita yang kadang-kadang kita menyepelekan Allah dan lebih memprioritaskan hal tersebut. Bisa jadi itu uang kah? Yang kita lebih memprioritaskan dan kita katakan seperti kalimat saya tadi. Waktu adalah uang. Sembari kita menghabiskan segala tentang hidup kita ini tanpa kita memberikan waktu terbaik juga kepada Tuhan. Saudara, Allah menuntut kita untuk memahami dia Allah cemburu. Dia menuntut engkau dan saya datang membangun hubungan yang kuat dengannya. Apalagi tantangannya saudara, yang bisa saja kita menggeserkan Allah dalam kehidupan kita. Tentang relasi kah? Pergaulan kah? Yang kadang-kadang kita berpikir bahwa kita lebih butuh pengakuan, kita lebih butuh pergaulan yang membuat kita lebih terangkat, membuat kita lebih diakui. Dibandingkan kita mencari pengakuan daripada Allah. Saudara, hal-hal seperti ini membuat kita tanpa kita sadari, kita mengesampingkan posisi Allah. Sedangkan dia mengatakan, hanya aku,
satu-satunya Tuhanmu, juru selamatmu. Dari kapanpun, dari sekarang sampai yang akan datang, dari kapanpun hanya aku satu-satunya Tuhan. Dan dia pun menegaskan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya dia Allah yang cemburu, tetapi dia Allah yang memelihara. Dia berdaulat, dia akan penuhi apapun itu. Dia memelihara engkau, bahkan dia menjamin tidak melepaskan keberadaan hidupmu dari beragam tantangan, kesulitan apapun. Dia Allah yang memelihara. Saudara, bagaimana pengenalanmu kepada Tuhan? Masihkah engkau mengesampingkan hidupmu bersama dengan Tuhan dibandingkan dengan waktu untuk menghabiskan mencari uang, waktu untuk menghabiskan bergaul, enjoy fun dengan teman-teman, atau apapun itu tantangan-tantangan yang membuat engkau hanya beberapa menit dalam hidupmu untuk engkau diam, tenang, mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu pun sulit sekali. Saudara ingat, pengenalan kepada Tuhan membawa kita mampu bersaksi tentang Tuhan. Saudara, seorang rekan bercerita ketika sebuah pertanyaan diajukan. Siapa Yesus dalam hidupmu? Siapa Yesus dalam hidupmu? Ada yang menjawab, oh Yesus adalah penolongku. Yesus adalah penjawab doaku. Yesus hadir di saat aku ada dalam keletihan, kelemahan. Saudara perhatikan, jawaban-jawaban seperti ini hanya menempatkan Yesus adalah sumber pemenuhan kebutuhan fisik materimu. Sementara engkau lupa sesungguhnya siapa dia. Siapa dia itu sesungguhnya. Dan di dalam kitab Yesaya ini pun sudah menegaskan dia adalah juru selamat. Pribadi yang sungguh-sungguh harusnya engkau kenal, engkau alami sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Tetapi kadang-kadang kita masih menempatkan dia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material kita. Pemenuhan kesepian kita. Kita lupa dia juru selamat yang sebenarnya esensi terpenting dari iman kita. Yang harus kita pegang teguh dari kapanpun sampai kapanpun. Saudara, pengenalan kita kepada Allah yang benar akan membawa kita menunjukkan karakter yang benar juga di dunia ini. Maka mari lebih bersungguh-sungguh alami pengenalanmu kepada Allah. Saudara, ada seorang pria yang bernama Leandro de Souza yang berasal dari Brazil. Saudara, kalau perhatikan foto yang penuh dengan tato, itu di masa Leandro masih hidup dalam kekelaman hidup. Seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala dipenuhi dengan tato. Bahkan hidupnya dipenuhi dengan beragam kejahatan. Ia berulang kali keluar masuk penjara karena kejahatan. Apa yang dialami oleh Leandro menurut dia itu adalah kenikmatan hidup yang bagi dia menurut standarnya. Dia menikmati kejahatan-kejahatan karena itu style hidupnya. Tapi saudara, suatu hari Leandro mengalami pengenalan kepada Tuhan. Pengenalannya kepada Tuhan secara pribadi dan benar. Dan itu menjadi titik terpenting bagi seorang Leandro untuk mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Sekujur tubuhnya yang penuh dengan tato, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menghapus tatonya. Saudara tahu itu butuh biaya yang sangat banyak. Apatah lagi untuk kategori seluruh tubuh. Tetapi bagi seorang Leandro, ini adalah harga yang harus dibayar dalam mengikut Tuhan. Ini adalah keputusan terpentingnya dalam mengambil langkah mengiring Tuhan. Foto bagian sebelahnya setelah ia sudah mengalami Tuhan dan menghapus tatonya.
Dan kisah hidupnya dilanjutkan dengan ia pun memberi hidup dan dirinya ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara melihat kisah hidup seorang Leandro ini seharusnya menjadi satu refleksi bagi saya dan saudara untuk mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bukan orang seperti yang terlihat sangar seperti seorang Leandro. Yang tampak sekejap saja orang melihat, orang akan mengatakan, oh itu orang jahat. Tetapi bagaimana dengan sikap, tutur kata, cara berpikir, cara bertingkah laku kita saudara. Yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang secara penampilan terlihat memang jahat. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang secara penampilan kita terlihat baik, terlihat alim. Tapi dari tutur kata, cara berpikir, cara bersikap kita tidak jauh berbeda, bahkan lebih dari orang-orang seperti Leandro ini. Maka mari saudara, pengenalan kita kepada Tuhan harusnya memberi dampak terbaik untuk kita mengalami perubahan hidup saudara. Pengenalan kita kepada Tuhan harusnya memberi dampak terbaik untuk kita itu memberi melalui apa yang kita hasilkan dengan tutur kata yang memuliakan Tuhan. Pikiran demi pikiran yang membawa orang ada dalam kondisi damai sejahtera. Bahkan tingkah laku yang membawa orang itu merasakan bahwa benar Kristus sudah hadir dan hidup dalam diri kita. Saudara, apa bedanya kita dengan orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus? Yang secara pengenalan mereka kepada Allah, mereka pahami betul siapa Allah itu di dalam hukum Taurat. Tetapi di saat kedatangan Kristus di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Tertutup mata rohani mereka, mata iman mereka. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam keputusan penyaliban Tuhan Yesus. Jangan sampai saya dan saudara jemaat Tuhan adalah orang-orang yang masuk dalam kategori demikian. Secara penampilan kita terlihat rohani. Secara rutinitas kita adalah orang-orang yang sering ada di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Tetapi di dalam sikap, tutur kata, perbuatan kita tidak jauh berbeda dari orang-orang yang jahat dan bejat di mata Tuhan. Saudara, sekali lagi, kenali Allahmu dengan baik. Kenali Allahmu dengan baik. Beri waktu terbaikmu bersama dengan Allah dalam hidupmu. Jangan bermain-main ketika engkau beribadah. Ada orang mau melayani tetapi tidak mau beribadah. Bagaimana ceritanya saudara? Mau melayani tapi tidak mau beribadah, bagaimana ceritanya? Siapa Allah yang engkau kenal sehingga engkau harus hanya mau tunjuk perform di dalam pelayanan, tapi di dalam peribadahanmu engkau tidak menunjukkan diri terbaik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi saudara? Saya ragukan. Saudara belum mengalami perjumpaan pengenalan yang sungguh di dalam Allah. Sehingga engkau hanya mau melayani tetapi tidak mau beribadah. Ada orang yang hanya mau terlihat, tampil. Kelihatannya baik. Saudara, saya tuh terus diingatin anak saya. Mama kalau udah di mimbar, aku tuh kalau lihat mama tuh rasanya mataku gak mau berkedip loh. Kenapa? Karena ngomongnya tuh menggelegar. Emang kalau di rumah kenapa? Enggak sih, beda. Emang beda kenapa? Kenapa mama gak menggelegar juga di rumah? Emang kamu mau mama teriak-teriak kamu setiap hari di rumah? Aisyah mandi, Fadia mandi gitu. Kan enggak. Tapi saya memahami perkataan kalimat anak saya ini bahwa apa yang engkau tampilkan di depan harus sesuai juga dengan apa yang engkau hidupi dalam kehidupan hari-harimu. Saudara dan saya diingatkan untuk mengalami dan mengenal Allah dengan sungguh. Saudara dan saya diingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam segala hal, sesibuk apapun saudara, cari Allah, datang kepada Allah. Waktu setiap hari 24 jam itu terlalu panjang saudara untuk kita menikmati kesenangan diri, bekerja, tidur.
Beri waktu beberapa menit untuk intimasimu dengan Allah itu terbangun setiap hari. Sebagai bukti bahwa engkau mengenal Allahmu dalam kesungguhan hati. Itu yang akan mempengaruhi engkau bersikap. Engkau melakukan orang lain, memperlakukan orang lain. Engkau mengambil keputusan, bahkan engkau bertingkah laku dalam keseharianmu. Saudara, kesimpulannya, menjadi saksi Kristus berarti mengenal Allah secara pribadi, percaya, dan menyatakan perbuatan ajaibnya serta kedaulatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bawa kalimat ini pulang dalam hidupmu. Aplikasikan kalimat ini dalam hidupmu. 2 pertanyaan ini kiranya membantu saudara untuk merenungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam hidupmu? Yesus seperti apa yang engkau kenal dalam hidup pribadimu? Bagaimana dengan hidupmu? Apakah kesaksian hidupmu sudah sungguh-sungguh benar? Sudah seharusnya seperti orang yang mengenal Allah yang benar dan menunjukkan kesaksian yang benar. Saudara, pertanyaan ini membantu kita merefleksikan sebuah pujian. Menghantar kita mengevaluasi diri kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan menyelidiki hatimu. Minta Tuhan mengoreksi hidupmu. Sejauh apa engkau setia di dalam Tuhan? Sejauh apa engkau berkomitmen menjadi saksinya Tuhan? Dalam tenang, tutup matamu. Berdoa kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati.